Oke, selamat pagi teman-teman. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks ordo 3 kali 3. Oke, ordo 3 kali 3 atau berordo 3, begitu ya. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang determinan matriks yang berordo 2 atau 2 kali 2. Oke, di sini ada permasalahan. Cermati masalah berikut. Sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai tiga jenis jenis oke, pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, kelas ekonomi, kelas VIP. Kemudian yang ditanyakan adalah, nah ini kemudian nanti berapa pesawat yang akan disediakan begitu ya. Nah, ini kemudian ada tabel jumlah kursi penumpang, jenis masing-masing jenis pesawat. Airbus itu turisnya kursi turis itu 50. Airbus 200 kursi turis 75. Airbus 300 kursi turis 40 dan seterusnya. Kemudian dari pihak perusahaan juga sudah memiliki data tentang total penumpang telah mendaftar jumlah penumpang. Nah, ini jumlah penumpang total untuk kelas turis itu ada 305. Untuk kelas ekonomi ada 185 dan kelas VIP ada 206. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah ada berapa pesawat masing-masing yang harus disiapkan atau disediakan oleh pihak perusahaan. Jadi nanti Airbus 100-nya butuh berapa supaya nanti seluruh penumpang ini akan terangkut, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian selesaikan dengan sistem persamaan, ini persamaan tiga variabel ya, teman-teman ya. Airbus 100 itu kita anggap sebagai X, ini Y, ini Z, gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti 50X plus dan seterusnya. Sama dengannya adalah total penumpang. Nah, kita disuruh mencari X, Y, Z-nya ada berapa, gitu ya. Nah, kalau eliminasi, apakah bisa? Bisa, cuman agak lama karena angkanya harus disamakan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dengan cara determinan matriks. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita memisalkan dulu. Nah, ini seperti tadi tuh. X-nya adalah berapa banyak pesawat Airbus. Y-nya adalah Airbus 200. X-nya yang Airbus 100. Z adalah Airbus yang 300. Kemudian, nah, kita pakai matriksnya dulu. Angka-angka yang di tabel tadi, kita buat matriksnya. Nah, ini misal kita punya matriks X, elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan dari matriks X ini adalah, kita ada dua cara menyelesaikan determinan. Yang pertama adalah dengan cara sorus. Nah, nanti kita akan selesaikan dengan cara sorus dulu. Cara sorus itu apa? Ini penemunya adalah sorus namanya. Nah, pertama kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua di ini kolom pertama dan kolom kedua awal ini kita tuliskan di sini. Perhatikan bentuk berikut. Nah, kemudian kalikan unsur-unsur diagonalnya. Nah, jadi nanti kalian buat gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini teman-teman, ini lurus karena kita mau cari determinan. Jadi ini determinan X gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi kolom pertama kita tulis ulang di sini. A, D, G.
Kolom kedua juga kita tulis ulang di luar sini, BEH. Nah, kemudian kita kalikan unsur-unsur ke 6 diagonal. Nah, yang pertama diagonal utama dulu. Diagonal utama itu dari kanan atas ke kiri bawah. Ini adalah diagonal utama. Nilainya positif. Jadi A dikali E dikali I. Ini nilainya positif. Diagonal utama dia. B dikali F dikali G. Ini nilainya juga plus. Diagonal utama masih ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. C dikali D dikali H. Nah, ini nilainya juga positif karena masih diagonal utama. Kemudian, nah ini baru tiga. Ada tiga diagonal samping. Diagonal samping itu dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti ini. G sama E sama C ini nilainya minus. Karena samping ya, teman-teman ya. H sama F sama A ini nilainya juga negatif. I dikali D dikali B ini juga nilainya negatif. Gitu. Nah, nanti dijumlahkan itu nanti ketemu determinan. Nah, kita coba selesaikan di sini. Hmm. Maka determinan dari X adalah, nah ini tadi, coretan kita tadi. Di diagonal eh, utama yang nilainya plus. Diagonal samping nilainya negatif gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, berarti determinan dari matriks X. Nah, ini penulisannya begini. Bisa segitiga ini dibacanya determinan. Ini juga determinan matriks X gitu ya. Berarti A, E, I. Nih, nilainya positif. Ini sebenarnya ada tanda plus di depannya. Tapi karena di depan sendiri jadi tanda plus nggak berguna gitu ya teman-teman ya. Kemudian B kali F kali G dan seterusnya. Nah ini ada tiga eh, diagonal utama. Kemudian diagonal samping G, E, C. Nah ini negatif. Nah, ada tiga juga. Ya udah ini nanti sama dengannya hasilnya adalah skalar ya, angka biasa itu determinannya gitu. Nah, kita akan menyelesaikan soal cerita kita tadi, permasalahan kita tadi. Nah, tadi data di tabel kita itu ini. Ini adalah tempat duduk untuk Airbus 100. Ini tempat duduk untuk Airbus 200. Ini tempat duduk untuk Airbus 300. Ini total penumpangnya tadi. Nah, kita hitung dulu determinan dari matriks kursi masing-masing kursi dulu. Caranya gimana? Nih, kita ambil dulu. Kemudian eh, dua kolom depan ini kita tulis ulang di sini. Nah, ini dia. Kemudian kita hitung diagonal sampingnya 50 kali 45 kali 30 gitu ya. Ini positif. 75 kali 25 kali ini positif. Ini. Kemudian yang ini negatif. Begitu. Itu ya, tinggal dikali-kali saja. Hasil kalinya berarti bilangan skalar biasa ya, teman-teman ya. Nih, 50 kali 45 ini positif harganya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian kita peroleh ini min. Ini ada kurungnya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya ini dikurung besar. Ya, nah ini sebenarnya tiga-tiga min. Itu min. Jadi mau min atau mau dikurung besar sama aja ya, boleh ya, bebas ya. Nah, kalau saya di sini ini masing-masing ditambah dulu baru nanti di min berikutnya. Bebas. Oke. Nah, ini hasilnya 50 kali 45 kali 30 adalah 67.500 dan seterusnya. Nah, kemudian ini di total berarti sama dengan 187.500 dikurangi 187.600.
600. Berarti kita peroleh determinannya adalah min 100. Ini determinan dari masing-masing tempat duduk. Tadi di Airbus masing-masing ya. Setelah itu, setelah kita dapat determinan masing-masing, eh, kalian harus ingat saat mencari X itu nilainya adalah determinan dari X dibagi determinan dari matriks apa koefisien dari X, Y, Z gitu ya teman-teman ya. Nah, maka kita ini baru determinan min 100 ini baru kita dapat yang bawah ini. Berarti determinan dari X kita belum dapat ini min 100. Nah, begini ya teman-teman ya. Maka kita harus hitung determinan X dulu. Determinan variabel X itu apa? Nah, variabel X itu tadi X-nya adalah Airbus yang 100. Maka tempat Airbus 100 ini harus kita eliminasi, dia diganti sama total penumpang. Nah, maka nanti angkanya jadi begini. X-nya ini berubah jadi 305 total penumpang, 185, 206. Nah, yang Y-nya Airbus 200 tetap karena kita mau mencari X ya. Jadi Y-nya tetap. Z-nya juga tetap 25, 30. Nah, nanti dua kolom depan ini kita tulis ulang di belakang ini. 305, 185, 206. Di sini 75, 45, 50. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk mencari Y itu adalah determinan Y dibagi determinan dari masing-masing kursi. Determinan Y berarti nanti yang kita eliminasi, yang kita ganti sama total penumpang adalah daerah Y ini. Y itu adalah yang Airbus 200 tadi ya. Berarti yang ini, posisi X ini kita kembalikan lagi jadi 50, 30, 32. Gitu ya teman-teman ya. Dan seterusnya. Kalau kita mencari Z, itu berarti determinan dari Z dibagi determinan. Determinan Z berarti nanti posisi Z ini kita ganti dengan total penumpang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita mau cari, nah ini. Maka determinan dari X, nah teman-teman ini perhatikan. Posisi X yang tadi 50, 30, 32 kita ganti dengan total penumpang gitu. Nah, ini kita selesaikan. Maka kita peroleh, nah ini determinan utamanya adalah 300 kali 4, 305 kali 45 kali 30, harganya positif. 75 kali 25 kali 206, harganya positif. 40 kali 185 kali 50, harganya positif. Nah, kemudian diagonal samping 206 kali 45 kali 40 harganya minus 50 kali 25 kali 305 harganya negatif. Kemudian 30 kali 185 kali 75 harganya negatif. Ingat jangan ketukar angka ya teman-teman ya supaya nggak keliru. Ingat teliti hati-hati supaya tidak salah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Berarti, nah ini nanti hasil kalinya 411.750 ditambah 386.250 tambah 300 dan seterusnya. Maka kita dapat, oh ternyata determinan X-nya adalah minus 300. Berarti nanti X-nya adalah R plus 100-nya kita butuh tadi determinan X dibagi determinan masing-masing kursi. Berarti ini min 300 dibagi tadi min 100 ya teman-teman ya. Oh 3 nih. Airbus yang 100 gitu. 3 pesawat ya. Airbus 100 ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang determinan Y. Nah, perhatikan posisi Y itu berubah jadi total tempat duduk. Gitu. Salah.
total penumpang. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, berarti kita peroleh. Nah, kita hitung diagonal utama. Nah, ini dikali harganya positif. Ini dikali harganya positif. Ini dikali harganya positif. Kemudian diagonal samping ini dikali harganya negatif. Dikali harganya negatif. Ini dikali harganya negatif. Jadilah yang ini. Kemudian tinggal dikali saja. Dapatnya ini. Dan seterusnya ya. Kita peroleh ternyata determinan Y adalah min 100. Nah, berarti berapa Airbus 200 yang kita butuhkan? Y sama dengan determinan Y dibagi determinan total sama dengan min 100 dibagi min 100. Itu satu. Satu Airbus 200. Oke, sekarang yang Z. Determinan Z. Nah, perhatikan. Posisi Z kita ganti dengan total penumpang ya. Ini dikali determinan utama plus. Ini dikali determinan utama jadi plus. Ini dikali masih kok determinan? Diagonal utama. Oke, diagonal utama plus ya. Ini diagonal samping minus. Diagonal samping minus. Diagonal samping minus. Nah, maka kita peroleh. Nah, bentuknya ini tinggal dikali saja. Dapatnya ini tinggal dijumlah-jumlah. Ternyata min 200. Nah, berarti berapa Airbus 300 yang kita siapkan? Z sama dengan delta Z atau determinan Z dibagi determinan total sama dengan min 200 dibagi min 100. Ya, benar. 2 Airbus 300. Oke. Supaya seluruh penumpang terangkut gitu ya. Nah, ya udah jadi banyak pesawat Airbus 100 yang disediakan sebanyak 3 unit, Airbus 200 sebanyak 1 unit, dan Airbus 300 sebanyak 2 unit. Begitu? Apakah jelas? Semoga jelas ya teman-teman ya. Nanti silahkan kalau yang nggak paham diulang lagi atau silahkan ditanyakan. Gitu. Selain kalian eliminasi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tadi dengan cara sorus namanya. Sekarang kalau dengan cara yang lain, kofaktor. Dengan cara kofaktor. Kofaktor itu apa ya? Nah, kofaktor suatu matriks dirumuskan sebagai min 1 berpangkat baris ditambah kolom minor dari matriks yang bersangkutan. Nah, ini artinya apa? Yuk kita lihat. Nah, sebelum ke kofaktor kita harus tahu minor entry dulu. Minor entry itu apa? Nah, minor entry dari suatu unsur adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris dan kolom di mana unsur itu terletak. Jadi, eh, kalau kita mau mencari minor entry A22, maka nanti baris kedua, kolom kedua dari matriks aslinya kita hapus. Gitu ya. Gini, kalau matriks aslinya adalah ini matriks A gitu ya. Nah, ditanya minor entry dari A22, maka yang ada barisnya ini dan kolomnya ini kita hapus. Jadi yang kita ambil adalah determinan dari yang angka-angka yang belum terhapus. Gitu ya. Nah, jadi bukan determinan total dari matriks A, tapi ini determinan bagian dari matriks A gitu ya. Itu namanya minor entry gitu. Jadi kalau ditanya minor entry A12, maka baris pertama yang dihapus sama kolom kedua gitu ya teman-teman ya. Pokoknya lihat I sama C-nya itu berapa, itu yang dihapus. Gitu. Lanjut. Nah, oke, berarti begini. Ini kan ordonya 2 kali 2, maka
cara mencari determinannya balik lagi kita ini determinan utama kan positif, ini determinan samping kan negatif. A11 dikali A33 dikurangi A31 dikali A13. Ini adalah determinan matriks ordo 2 ya, yang eh, sebelumnya kita pelajari. Tuh. Nah, tetapi ini baru minor entry. Nah, kofaktornya apa? Kofaktornya itu minor entry ini kita kali sama yang ini. Nah, ini ya, kita kali sama. Jadi kalau misalnya tadi kan M22 nih, berarti nanti kofaktornya adalah 22 ya. Faktor 22 adalah -1 berpangkat 2 ditambah 2. Kan baris kedua, kolom kedua nih. Baru dikali minor entry dari 22. Gitu. Oke. Nah, nih. Contoh minor entry. Diberikan determinant matriks A. Oke. Nih, ordernya 3 kali 3. Tentukan minor entry dari unsur X. X-nya di mana ya? X-nya di sini, berarti ini harus dihapus-hapus. Kerjakan di mana ya? Sini ya. Minor entry X. Berarti baris kedua. Nah, ini sama aja dengan dia X itu posisinya di 2, 3 ya, teman-teman ya. Maka kita dapat tulis dulu semua. A, F, M, T, D, X, C, K, G. Nah, yang ada X-nya itu kita hapus. Nah, maka kita hanya membutuhkan A, F, C, K. Nah, determinan dari A, F, C, K. Ya udah, berarti AK min CF. Udah tinggal dihitung. Gitu. Kemudian minor entry unsur C. C-nya di sini. Nah, berarti yang ada C-nya kita hapus. Kita hapus. Nah, berarti yang ini ya. Minor entry C itu berarti C-nya baris ketiga, kolom pertama. 3 kalau ini yang kita hapus. Berarti yang tersisa ini ya. Berarti Fx min DM ya, teman-teman ya. Ya, itu. Langsung boleh? Boleh aja kalau kalian udah tahu mana yang dihapus. Asal jangan biru. Tuh. Tapi kalau mau hati-hati begini juga boleh. Minor entry dari unsur K. K ada di mana? K ada di sini. Berarti dia minor entry, dia baris ketiga, kolom kedua. Oke. Maka yang tersisa adalah A, T masih. Terus yang ada K-nya dihapus, berarti FD hilang nih. Ya kan? Yang G juga hilang, berarti tinggal M, X. Nah, ya udah tinggal AX dikurangi TM. Oke. Oke, jelas teman-teman? Oke, kita lanjut. Pengertian kofaktor. Nah, tadi kofaktor tadi udah ya. Hmm, jadi lambangnya adalah K. Faktor I, J. Nah, tapi dikali ini bentuknya tadi ya. Minor entry tadi sudah kita cari. Nah, dikali sama -1 berpangkat IJ. I ditambah J gitu ya. Teman-teman ya. Di kofaktor. Jadi, nah, jadi kofaktor itu sebenarnya minor entry yang dikali sama ini. Nah, ini. Nah, I-nya siapa? Ya, 1, 2, 3. Nah, ini harus sama ya. Dia harus matriks kuadrat itu apa dia harus persegi gitu ya teman-teman ya persegi. Jadi bisa ordo 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut contoh. Nah, oke. Misal terdapat matriks berikut. Oke, tentukan minor entry dari kofaktor dari A32. Oke, maka penyelesaiannya adalah minor entry kofaktor dari A32 berarti baris ketiga. Nah, baris ketiga kita hapus sama kolom kedua. Nah, berarti kita tinggal 32 min 4 6. Nah, ini dikali.
18 dikurangi min 8. Oke, jadinya adalah 18 tambah 8. 26. Nah, ini adalah minor entry. Nah, kofaktornya, kofaktornya tadi rumusnya adalah kofaktor 32 adalah min 1 berpangkat 3 ditambah 2. Nah, baru dikali 26 kan? Kali minor entry 32. Nah, itu. Ya udah, 3 ditambah 2 itu 5. Berarti minus. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, oke. Sekarang menentukan determinan dengan metode kofaktor. Nah, teman-teman, em, ini kita menentukan determinannya itu bisa berdasarkan ekspansi baris pertama. Ekspansi baris pertama itu maksudnya apa? Nah, yang kita selesaikan adalah baris pertama ini. Nah, berarti em, ini yang pertama ini adalah kofaktor dari satu satu. Yang kedua ini adalah kofaktor dari satu dua. Ini kofaktor dari satu tiga. Nah, baris pertama yang kita ekspansi gitu ya teman-teman ya. Maka dia hasilnya menjadi min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali A karena ini ya elemennya ya, elemen satu-satu itu. Nah, ini minor ini kan ini dihapus berarti ya, jadi tinggal EF HI gitu ya. Kemudian kalau yang 1 2 berarti ini dihapus, berarti tinggal DFGI. Ini ya. Kemudian B dia elemennya, B elemennya. Kemudian yang letak 1 3 berarti baris pertama sama kolom ketiga nih dihapus. Maka minor entry-nya yang DE GH. Nah, ini ya. Kemudian elemen matriksnya C gitu. Oke. Oke. Kemudian kalau baris kedua ekspansi udah ini ya hasilnya ya. Sorry, sebentar. Ini harusnya minus. Minus ya, teman-teman ya. Ini 2 kan? Ini minus nih. Oke. Karena 2 tambah 1 kan 3. Min 1 pangkat 3 minus. Yang ini benar ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ekspansi baris kedua. Ekspansi baris kedua berarti nanti yang kita hilangkan yang baris kedua. Nah, baris kedua kita hilangkan yang DEF. Nah, ini DEF. Nah, D itu berarti 21. 21 ya. Nih, 21. Karena dia baris kedua kolom 5. Kemudian ini dihilangkan berarti minor entry-nya adalah BCHI. Nah, BCHI. Kemudian em, yang E itu terletak di 22. Karena 22, maka baris kedua, kolom kedua yang dihilangkan. Minor entry-nya adalah ACGI. ACGI, itu ya. Oke. Kemudian F itu dia letaknya adalah di 23. Berarti 23 yang kita hapus. Berarti minor entry-nya adalah ABGH. ABGH gitu ya. Oke, paham ya? Nah, berarti kita peroleh. Nah, ini pangkat 3, berarti ini minus. Ini pangkat 4 berarti plus. Ini pangkat 5 berarti minus. Gitu. Kemudian ekspansi baris ketiga. Ekspansi baris ketiga berarti ini ya, yang GHI. GHI kita hilangkan. Nah, maka kita peroleh ini G
A, I. Nah, G itu letak di 31. 31 hilang, berarti B, C, E, F itu minor entry-nya. Oke. H itu di 32, berarti minor entry-nya A, C, D, F gitu ya. Oke. I itu di 33, berarti minor entry-nya A, B, D, E. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Maka kita peroleh start. Maka kita peroleh G itu di 31, berarti minor entry-nya adalah B, C, E, F, dan seterusnya teman-teman ya, bisa ya. Oke, K hasilnya adalah, nah ini pangkat 4 berarti dia positif. Ini pangkatnya 5 berarti negatif. Pangkatnya 6 berarti negatif. Oke, nah apakah hanya ekspansi baris? Tidak teman-teman ya, kolom juga bisa ya. Oke, kita lihat nih. Ekspansi kolom. Nah, kolom pertama yang kita ekspansi, maka yang ini yang kita ekspansi. Nah, berarti ini A, D, G. Oke. A itu letak satu-satu, berarti ini hilang. Minor entry-nya adalah C, F, H, I, dan seterusnya. Kalau D, berarti D, minor entry-nya B, C, H, I, dan seterusnya. Oke. Hasilnya adalah ini pangkat 2 berarti positif. Ini pangkat 3 negatif. Pangkat 4 berarti positif. Oke. Ekspansi kolom kedua. Kolom keduanya yang kita coret. Ini kita coret ya. Maka nanti kita peroleh ekspansinya. Nah ini B, E, H. B itu berarti ini hilang. Berarti minor entry-nya D, F, G, I. Nah, dan seterusnya. Maka kita peroleh. Nah, ini pangkatnya 3 berarti min. Pangkatnya 14, pangkatnya 5 berarti min. Gitu. Terus ekspansi kolom yang terakhir. Oke, berarti kolom terakhir adalah CFI yang kita hilangkan. Oke, minor entry-nya kalau C berarti DE, GH, dan seterusnya. Hasilnya adalah, nah ini rumusnya. Pangkat 4 positif. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu karena nanti hasilnya akan sama, begitu ya. Oke, oke. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Hitunglah determinan berikut dengan ekspansi kofaktor. Nah, yang A kolom dia mintanya kolom pertama. Oke, determinan. Di sini ya, yang A ya. Kolom pertama berarti determinannya adalah min 1 kolom pertama berarti ini ya, teman ya. Berarti 2 ini berarti dia kan satu-satu berarti ini biar nggak lupa A satu-satu. Nah, 1 tambah 1 dia adalah 2. Nah, minor entry-nya adalah ini yang dihapus. Berarti 5 min 2 min 8 1. Oke, ditambah min 1. Nah, 4 salah. Di sini ya, kolom kok ya. Ini adalah 2. Dia adalah A21. Berarti ini 2, Pak. Plus 1. eh, Elemennya adalah min 1. Minor entry-nya ini dihapus. Berarti min 43. Min 8. 1. Oke. Ditambah yang terakhir. Min 1 berpangkat. Berarti A31. Berarti 3 tambah 1. Elemennya adalah 7. Minor entry-nya adalah ini dihapus. Berarti min 4, 3, 5, min 2. Itu ya teman-teman ya. Minor entry kalau
Kalau susah, kalian tulis aja keseluruhannya begini. Minor entry satu-satu. Itu. Ditulis satu-satu dulu ya. Berarti 2, min 4, 3, min 1, 5, min 2, 7, min 8, 1. Nah, ini dihapus. Nah, kalian ambil ini. Itu masukkan pleng gitu ya, teman-teman ya. Kemudian M 21 berarti 24 ini dicoretan aja nggak apa-apa. Nanti hasilnya tinggal kalian masukkan di kerjaan kalian. Nah, 21. Nah, berarti yang diambil 43 min. Nah, begini ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini sama dengan, berarti ini kan pangkatnya 2, berarti positif. Berarti tinggal 2 dikali, ini determinan 5 dikurangi 16. Oke, ditambah, oh ini min ya, karena pangkatnya 3. Oh, kena min ini lagi, jadi plus. Itu ya, dikali min 4 dikurangi min 24. Oke, ditambah 7 dikali 8 min 15. Oke, jadi sama dengan ini min, min 22. Yang ini plus ini berarti plus 20. Kemudian yang ini dihitung dulu, ini min 7, min 49. Oke, jadinya ini kan min 2, berarti min 51. Nah, determinannya 51. Coba cek. Sama yang baris pertama nih. Kita buat di sini ya, determinan yang baris pertama. Yang C ya, ini ya. Kita cek apakah sama hasilnya. Berarti kita tulis dulu rumusnya ya. Min 1 pangkatnya nanti di sini satu berarti ini 1 tambah 1. Di sini M 1 ditambah min 1. Di sini A karena baris berarti ini ya 1 2 ini 1 tambah 2 M 1 2 ditambah min 1 pangkat A 1 3 M 1 3. Nah, biar nggak bingung. Oke, sama dengan berarti ini positif langsung aja. Jadi 2 kali M 1 tadi udah kita hitung nih. 5 min 2 8 min 8 1. Ini jadi min, terus ini min 4 jadi plus 4 ya, langsung ya. Terus minor entry-nya 1 2 1 2. Jadi min 1 min 2 7 1. Oke. Terus yang ini 4 positif. Nah, ini 3 berarti plus 3 minor entry-nya 1 3 berarti min 1 5 7 min 8. Oke, tinggal hitung. 2 dikali 5 min 16. Ditambah 4 dikali min 1 min 14. Ditambah 3 dikali 8 min 35. Oke, mau dengan 2 dikali ini min 11 min 22. Ini kan berarti 13. Ini 14 ya. Ini 13 ya. 13 kali 4. Positif ya. Plus
12, 52. Kemudian yang ini 35 dikurangi 8 itu minus. Minus 27. Oke. Minus berarti ini minus 27 dikali 3. 6, 1, 8, 1. Oke. Berarti 103 dikurangi 52. 1. Minus 51 sama nih teman-teman. Oke. Jadi nanti kalian mengerjakan yang D, mengerjakan yang B, ini hasilnya juga akan sama. Asal kalian telitinya sama, maka kalian akan mendapat nilai yang sama. Jadi bebas ya, mau ekspansi kolom pertama, ekspansi kolom ketiga, ekspansi baris pertama, ekspansi baris kedua, dan seterusnya itu hasilnya pasti sama. Gitu, jelas? Oke, semoga jelas ya. Silahkan nanti diulang-ulang. Oke, daripada eliminasi, hmm, determinan lebih membantu. Nah, menurut kalian, cara sorus tadi dengan cara ekspansi kofaktor, menurut kalian lebih mudah yang mana? Silahkan kalian pelajari sendiri, pertimbangkan sendiri, caranya bebas, kalian boleh pilih mana yang menurut kalian lebih mudah, gitu ya. Sama-sama mencari determinan ordo 3 kali 3. Oke, semoga membantu. Nah, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, silahkan kalian buka modul ya. Soal latihan 6, kerjakan soal nomor 5 sampai dengan 8. Kerjakan di buku catatan. Ingat, catatan harus lengkap. Kerjaan kalian, latihan soal juga harus lengkap. Oke, terima kasih. Semoga membantu dan selamat belajar.